Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jin bisa membunuh manusia? Simak video ini sampai selesai. Terdapat beberapa riwayat sahih yang menunjukkan bahwa jin bisa bertindak jahat kepada manusia. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan, sesungguhnya jin ifrit tiba-tiba menggangguku untuk memutus salatku tadi malam. Kemudian Allah memberi kemampuan kepadaku untuk mengalahkannya. Lalu aku pun memegangnya. Kemudian aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga kalian semua bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Nabi Sulaiman. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun jua sesudahku. Kemudian aku pun melepaskannya, sementara dia dalam kondisi terhina. Dalam riwayat lain, jin ifrit ini membawa obor api untuk menyakiti Rasulullah SAW. Hadis ini menunjukkan bisa saja jin mengganggu manusia secara fisik, sehingga bisa dipegang oleh Rasulullah SAW ketika beliau salat. Kemudian ketika jin berubah wujud menjadi benda lain yang bisa terlihat manusia, jin memungkinkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh manusia. Kisah di zaman Rasulullah SAW yang berkaitan dengan jin, yakni tentang terbunuhnya seorang pemuda oleh jin yang menyamar menjadi seekor ular. Sebenarnya jin bisa berubah wujud menjadi seekor hewan, bahkan masuk rumah kita, sebab hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dari Abu As-Sa'id Maula Hisham bin Zahrah yang mengisahkan bahwa ia pernah menjenguk Abu Sa'id Al-Khudri rumahnya. Saat itu aku dapati ia sedang sholat, maka aku pun duduk untuk menunggunya. Setelah ia selesai dari sholatnya, maka aku mendengar suara di salah satu tiang di atap rumahnya. Aku pun melihatnya dan ternyata itu adalah seekor ular. Maka ketika itu juga aku pun bangkit hendak membunuhnya. Namun saat itu Abu Sa'id mengisyaratkan agar aku duduk kembali, dan aku pun duduk kembali dan tidak jadi membunuh ular tersebut. Dan setelah itu kami pun keluar dari rumah dan beliau menunjuk ke arah sebuah rumah. Lalu beliau bertanya kepadaku, apakah engkau melihat rumah itu? Aku pun menjawab, iya, aku melihatnya. Kemudian beliau pun bercerita tentang rumah tersebut. Dahulu di rumah itu pernah tinggal seorang pemuda yang baru saja menikah. Dan suatu ketika pernah kami sedang berangkat bersama Rasulullah SAW ke perang Khandaq. Pemuda itu pun ikut bersama kami. Kemudian tiba-tiba pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke rumahnya pada siang hari. Rasulullah pun mengizinkannya dan berkata kepadanya, bawalah senjatamu. Aku khawatir engkau dihadang oleh Yahudi Bani Quraisyah. Maka pemuda itu pun membawa senjatanya. Kemudian ia pun kembali ke rumahnya. Ketika sesampainya di rumah, ia mendapati istrinya sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Maka ia pun segera berlari ke arah istrinya itu untuk memukulnya dengan tombaknya. Sebab ia telah terbakar cemburu karena istrinya berada di luar rumah selagi dirinya sedang berperang. Saat itu istrinya berkata kepadaku, tahan dulu tombakmu terhadapku, masuklah ke dalam rumah, supaya engkau dapat melihat apa yang menyebabkan aku keluar dari rumah. Maka pemuda itu pun segera masuk ke dalam rumahnya dan ternyata ia mendapati ada ular besar sedang melingkar di atas tempat tidurnya. Maka ia pun langsung menyerang ular itu dengan menusukkan tombaknya. Lalu ular itu mengeliat dari ujung tombaknya dan justru menyerangnya, dan saat itu tidak diketahui siapakah yang mati lebih dahulu, apakah ular itu atau pemuda tersebut. Mengetahui kisahnya itu, kami pun menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah.
Kami berkata, "Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Dia menghidupkannya kembali untuk kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mintalah ampunan untuk sahabat kalian ini. Sesungguhnya kota Madinah ini dihuni oleh jin-jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat ular, maka usirlah selama 3 hari. Jika masih terlihat setelah itu, maka bunuhlah karena ia adalah setan." Hadis riwayat Muslim. Terhadap hadis tersebut, para ulama berbeda pendapat soal apakah yang dimaksud Nabi itu 3 hari atau 3 kali. Dalam kitab Al-Adab Al-Kubra disunnahkan untuk meminta atau berkata kepada ular tersebut agar keluar dari rumah dengan batas waktu selama 3 hari. Adapun beberapa pendapat ulama bermazhab Syafi'i, dan pendapat ini adalah mayoritas, bahwa disunnahkan untuk menyampaikan kata-kata untuk mengusir ular tersebut sebanyak 3 kali. Namun, kalimat pengusiran ini bisa disampaikan lebih dari 1 kali dengan batas waktu selama 3 hari. Dalam kitab Al-Adab Al-Kubra dijelaskan bahwa ada kalimat khusus saat mengusir ular di dalam rumah, yaitu idhab bisalam wala tu'azzina, yang artinya pergilah dengan damai dan jangan sakiti kami. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, Rasulullah bersabda, "Jika ada ular di rumah, maka ucapkan, Inna nas'aluka bi'ahdi Nuhin alaihi salam wa bi'ahdi Sulaiman alaihi salam la tu'adzina," yang artinya, kami meminta dengan perjanjian Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam, jangan sakiti kami. Dalam lanjutan hadis tersebut dijelaskan, jika ular itu kembali, maka bunuhlah. Dari kisah tersebut menunjukkan bahwa bangsa jin bisa berinteraksi dengan manusia. Mereka para jin merubah wujudnya, baik dalam bentuk hewan maupun yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwa dalam bangsa jin itu juga terdapat jin-jin muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini pun seperti apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka beribadah kepadaku." Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan inilah sedikit kisah tentang apakah jin bisa menyakiti manusia, maka sudah kita bahas dalam video ini. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai, harap membagikan video ini kepada kawan-kawan yang lain agar mereka juga bisa mengetahui apa yang kita tahu. Demikian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.